Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari atas kasus pelecehan seksual dan asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag, Belanda. Bagaimana respon DPR selaku mitra kerja KPU atas pemecatan Hasyim Asyari dan apa dampaknya terhadap institusi KPU? Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan I Gusti Putu Arta, anggota KPU 2007-2012. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Riana, selamat Selamat sore sore. Mas Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu ya. Sore. Bang Doli, bagaimana Komisi 2 selaku mitra kerja KPU merespon putusan DKPP yang akhirnya memecat Ketua KPU Hasyim Asyari atas kasus tindak asusila ini? Ya tentu kita merasa prihatin ya. Tadi saya juga langsung menghubungi Ketua DKPP dan 2 orang anggota DKPP untuk mengkonfirmasi dan kemudian ya meminta penjelasan kira-kira alasannya apa saja dan kemudian kenapa kok sekarang ya diputuskan di tengah misalnya kita sedang melakukan persiapan menghadapi Pilkada 2024. Tetapi mereka menjelaskan semuanya memang sudah sesuai dengan prosedur. Ada yang mengadu, kemudian mereka sidangkan, ditemukan saksi-saksi, diundang saksi, yang terlapor juga pernah diundang minta klarifikasi. Jadi semuanya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yang dimiliki kewenangan oleh DKPP. Nah tentu ini sekali lagi memprihatinkan kita semua ya. Jadi tapi ya apa yang mau dikata gitu, ini sudah terjadi. Putusan DKPP ini final and binding sesuai dengan putusan ya peraturan perundangan yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan DKPP ini final and binding buat KPU, buat Bawaslu dan Presiden. Jadi tentu kita harus menindaklanjutinya dengan menunggu putusan Presiden nanti dalam 7 hari paling lama. Saya mau ke Pak Putu ya. Pak Putu, ini kan baru pertama kali ya dalam sejarah bahwa Ketua KPU dipecat sebagai ketua dan juga sebagai anggota karena tindak pidana asusila atau tindakan asusila begitu ya. Ini apa dampaknya untuk institusi KPU? Ini kan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harusnya menjunjung kode etik tapi malah ketuanya dicopot karena melanggar etik berat begitu. Sebetulnya kalau dampak secara institusional dalam konteks pilkada ini mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya ya. Jadi pengalaman kita itu menyelenggarakan pilkada, sebetulnya yang sibuk itu kan di daerah. Teman-teman provinsi dan kabupaten kota sebagai pelaksana teknis. Kita hanya sebagai supervisor dan monitoring serta regulator saja di Jakarta. Sehingga dalam konteks pelaksanaan pemilu kepala daerah, pilkada di berbagai tempat di Indonesia saya kira tidak akan begitu keras pengaruhnya. Hanya segera mungkin Mas Doli dan kawan-kawan di Komisi 2 menetapkan pengganti dari Mas Hasyim siapa dan kemudian mereka memilih ketua. Saya kira dalam konteks persiapan kinerja Pilkada dan tidak ada masalah ya. Oke, mungkin ini. Oke, Pak Putu mungkin kameranya bisa dinaikkan sedikit ya supaya pemirsa lebih bisa lihat. Saya mau kembali lagi ya ke Bang Doli. Bang Doli, bahwa kalau kita lihat track record dari Pak Hasyim Asyari ini ya, ini kan sebetulnya bukan laporan pertama. Sebelumnya sudah ada laporan yang diproses oleh DKPP terkait dengan pelecehan seksual ataupun tindak pidana asusila yang berkaitan dengan wanita emas begitu ya, salah satu ketua umum parpol juga. Nah, apakah ini kemudian menjadi evaluasi bagi Komisi 2 jika nanti melakukan fit and proper test ataupun pemilihan komisioner KPU, ketua KPU, itu harusnya lebih hati-hati lagi bahwa moral seseorang itu menjadi yang dijunjung tinggi karena ujungnya ternyata tersandung persoalan etik begitu. Iya, tentu itu yang saya katakan. Salah satu bentuk keprihatinan kita itu adalah bahwa ya ini kan sebetulnya peristiwa yang sudah berkali-kali juga disidangkan ya, terhadap saudara Hasyim Asyari. Kami juga di Komisi 2 itu juga sudah sering sekali ya, baik secara informal maupun formal,
ini menyampaikan masukan, saran, dan kemudian bahkan teguran ya. Dan bahkan ada orang juga waktu itu yang mencibir kita bahwa kenapa Komisi 2 ini ya terlalu keras mengurusi urusan teman-teman di gitu. KPU ya, sampai persoalan-persoalan pribadi, kemudian juga secara institusi ya. Kemarin kan kami juga mempersoalkan soal ada perilaku hampir semua ya anggota KPU yang gaya hidupnya berlebihan gitu ya, pergi naik private jet, kemudian dan segala macam itu. Nah itu sebagai bentuk tanggung jawab kami sebetulnya ya, Komisi 2 mengingatkan teman-teman itu bahwa mereka itu ya diberi amanah untuk bekerja atas nama bangsa dan negara, ya harus juga berhati-hati ya, menjaga diri, menjaga sikap gitu. Nah itu udah kami lakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab kami yang memilih mereka kemarin. Nah, tetapi kan itu kembali tergantung pada orangnya masing-masing ya, bahwa kita tugasnya sebagai ya katakanlah kami kan juga melakukan tugas fungsi pengawasan kan terhadap mitra-mitra kerja kami. Nah, tapi kalau yang diawasi tidak mengindahkan apa yang disampaikan, ya itu kan kembali kepada urusan pribadi masing-masing dan akhirnya sampailah kepada putusan yang sekarang ini. Yang sebetulnya kami waktu itu sudah mengingatkan ya, ini kan sudah teguran keras itu mungkin udah 3 atau 5 kali kalau tidak salah itu ya. Nah mungkin dan saya tadi juga bilang sama ketua DKPP ini apa tidak bisa didelay lagi gitu, ditunda dulu ya, nggak bisa katanya karena ini sesuai dengan peraturan. Jadi artinya kami Komisi 2, DKPP gitu dan teman-teman yang lain saya kira juga sudah memberikan toleransi lah ya, yang cukup. Sampai tadi pun kami meminta apakah ini nggak berdampak kepada pilkada. Nah, jadi saya kira ini menjadi salah satu bahan masukan buat kami di Komisi 2 agar nanti ke depan ya, saya kira memang harus lebih selektif lagi memilih bukan hanya KPU lah, semualah ya, agar memilih pejabat publik itu yang betul-betul kredibel dan semuanya sebaik mungkin orang yang kita pilih. Baik, evaluasi untuk memilih komisioner yang lebih selektif Pak Putu. Saya ingin tanya dengan pemecatan Ketua KPU Pak Hashim Asyari ini mekanismenya untuk nanti pergantiannya seperti apa? Berdasarkan undang-undang kan harus suara yang terbanyak ya. Setelah 7 ini kan berarti harus yang terbanyak. Bisa dijelaskan mungkin mekanismenya? Nanti mungkin Mas Doli bisa akan memberikan jawaban lebih lengkap soal itu. Tapi poin pertama adalah yang akan jadi perdebatan 7 hari ini. Tadi ada putusan DKPP menyatakan berlaku sejak diucapkan. Maka 7 hari ini posisi ketua KPU seperti apa kan begitu. Nah maka menurut pendapat saya posisi ketua KPU adalah ketua KPU nonaktif. Tidak bisa mengambil keputusan-keputusan apa. Dalam konteks organisasi sampai keluarnya SK Presiden pemberhentian yang bersangkutan 7 hari lagi. Nah, poin yang kedua adalah nanti Mas Doli dan kawan-kawan lah di Komisi 2 yang akan mencari penggantinya. Cuman koreksi kalau saya salah Mas Doli, kalau tidak salah kemarin ketika pemilihan KPU dan Bawaslu itu sistem paket. Sehingga saya tidak tahu Mas Doli apa punya ranking apa tidak dengan sisa yang itu saya kira itu yang mungkin bisa disegerakan oleh Mas Doli sehingga Presiden juga segera untuk meng-SK-kan dan melantik penggantinya Pak Hashim Asyari sehingga proses di bawah terutama proses monitoring supervisi pilkada tahapan pilkada ya bisa lengkap. Tapi dalam kondisi sekarang nanti saya mau tanya mekanismenya lebih teknis ke Bang Doli ya, tapi ke Pak Putu lagi. Pak Putu, tapi dalam kondisi sekarang 7 hari ini sampai nanti Kepres keluar dari Presiden, begitu keputusan Presiden keluar, apakah perlu ada PLT? Apakah 6 komisioner yang lain harus berembuk dulu menentukan siapa yang jadi PLT-nya, begitu Pak Putu? Untuk kondisi darurat seperti ini? Benar. Saya kira itu benar. Jadi seharusnya malam hari ini teman-teman yang masih tersisa berenam itu menunjuk PLT terlebih dahulu sampai keluar SK Presiden. Nanti keputusannya juga ada di mereka berenam. Apakah akan memilih ketua KPU definitif sebelum mereka lengkap bertujuh atau setelah lengkap bertujuh? Saya kira tidak ada regulasi yang menetapkan soal itu harus lengkap atau tidak. Sepenuhnya pada ranah plenum KPU. Tetapi poin yang mau saya katakan adalah 7 hari ini memang
Pak Hasim selaku ketua sudah posisinya nonaktif dan segera dilakukan pleno untuk menetapkan PLT ya. ketua KPU. Oke. Bang Doli, saya kembali ya, bahwa tadi Pak Putu menanyakan juga bahwa kita tahu pada saat pemilihan komisioner KPU ini sistemnya paket. Kami masih ingat sekali waktu pemilihan di Komisi 2. Jadi berdasarkan undang-undang, apakah nanti penggantinya Pak Hasim di komisioner ini berdasarkan pemilik suara terbanyak setelah 7 orang ini, atau bagaimana teknisnya Pak Doli? Bang Doli? Ya, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Ahmad Doli Kurnia. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ketua KPU Hashim Asyari dipecat akibat kasus asusila. Bagaimana nasib KPU ke depan? Saya akan kembali lagi ke Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia dan juga mantan anggota KPU 2007-2012 I Gusti Putu Arta, ke Bang Doli. Bang Doli sudah bergabung lagi? Oke. Bang Doli Kurnia sudah bergabung? Oke, tampaknya belum ya. Ke Pak Putu lagi. Pak Putu, mekanismenya setelah Kepres ini keluar, kan sebetulnya masih ada celah bagi Pak Hashim Asyari untuk menggugat ya ke PT UN. Itu yang dilakukan oleh mantan komisioner KPU Ibu Evi Novida Ginting kalau nggak salah beberapa saat yang lalu, dan akhirnya dikabulkan dan dia kembali lagi menjadi komisioner. Jadi sebetulnya peluang untuk menggugat masih terbuka ya? Sebetulnya yang digugat oleh Mbak siapa kemarin komisioner dulu, Mbak Evi itu bukan putusan DKPP yang digugat, tapi Kepres, tapi SK Presiden. Ya. Jadi keputusan Presiden digugat. Jadi bukan putusan DKPP, karena putusan DKPP sendiri menurut undang-undang Mas Doli tadi benar, itu bersifat final dan mengikat pada penyelenggaranya. Bahwa kemudian SK Presidennya nanti digugat oleh Mas Hasim, saya kira mungkin kecil juga kemungkinan, karena problemnya ini kan lebih problem dalam konteks undang-undang, mungkin tindakan perbuatan tercela begitulah ya. Walaupun di dalam bahasa etik dia tadi digambarkan dalam pertimbangan hukum DKPP itu setidak-tidaknya dari 11 asas penyelenggara pemilu yang dilanggar itu ada 2 klaster besar, yaitu tidak bersikap profesional dan tidak bersikap proporsional gitu ya. Yang kita baca tadi itu, misalnya breakdown dari tidak bersikap proporsional itu misalnya tidak bisa membedakan mana persoalan pribadi, mana persoalan jabatan, sehingga cat yang harusnya sifatnya personal juga dikaburkan dengan persoalan pribadi, termasuk penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, penginap, dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Baik. Jadi mungkin Pak Hasim tidak akan menempuh jalur seperti Mbak Evi itu untuk menggugat SK Presiden. Saya kira tidak demikian mungkin. Berbeda persoalan. Ya, jadi kita tunggu nanti bagaimana keputusannya ya. Apakah dari 6 komisioner KPU ini akan menentukan PLT Ketua Umum sementara seperti yang terjadi pada komisioner KPU periode sebelumnya ketika Arief Budiman kemudian diberhentikan oleh DKPP, mereka menunjuk PLT Ketua KPU pada saat itu Ilham Saputra. Apakah ini akan juga berlaku di komisioner KPU yang sekarang? Siapa yang akan ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum atau PLT Ketua KPU, begitu ya? Sampai nanti ada pemilihan baru dan siapa penggantinya, nanti kita akan tunggu bersama. Terima kasih I Gusti Putu Arta, anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2007-2012 atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom, dan tadi sebelumnya ada Ketua KPU Ahmad Doli Kurnia langsung dari Italia. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Mbak Rifana. Terima kasih pemirsa CNN di seluruh Indonesia. Terima kasih.